Saya nggak ngerti secara politik apakah ini ada pesan tertentu kepada relawan Jokowi untuk lebih hati-hati karena salah satunya satu ketum relawannya kemudian sekarang sudah diciduk. Selamat sore semuanya. Sore ini di Madura lagi mati listrik, jadi saya tidak bisa membahas atau bikin materi di dalam ruangan tanpa AC gitu ya. Karena itu akan bikin kepanasan. Ditambah materi atau isu yang akan dibahas ini juga nggak kalah panasnya. Ini salah satu relawan Jokowi mania atau pimpinannya atau ketua relawan Prabowo mania. Pagi ini tiba-tiba ditahan oleh KPK karena katanya Immanuel Ebenezer ini terkena atau terjaring OTT. Panas ini gitu ya, di kelompok relawan lagi panas-panasnya. Dan awalnya saya pikir ini kayaknya berita yang salah atau ini salah nama gitu ya, atau kebetulan namanya aja yang sama, jangan-jangan. Tapi ternyata belakangan memang kemudian dikonfirmasi bahwa Immanuel Ebenezer yang ditangkap oleh KPK itu memang adalah Immanuel, seorang wakil menteri di kabinet Pak Prabowo. Dan dia sudah ditahan bersama 10 orang lainnya karena terjaring OTT. Bahasa terjaring itu udah kayak ikan ya, dijaring ya, sengaja itu terus terjaring gitu kan. Karena kasus pemerasan terhadap sertifikasi K3 katanya. Jadi ya ini kemudian membuat Noel dan 10 orang lainnya itu harus diamankan oleh KPK. Ini menjadi menarik gitu karena apa yang dilakukan oleh Noel dalam beberapa bulan terakhir ini itu kan dia memang sangat sering sekali ya untuk ketemu dengan pengusaha, maksa ketemu dengan direktur ya, yang seolah-olah saya datang atas nama negara. Ini saya negara nih, kok nggak ditemui, nggak dihormati. Sering dia gitu. Jadi seolah-olah dia ini bergerak atas nama rakyat, bekerja untuk bangsa Indonesia gitu ya. Wah, yang apa namanya, logonya tuh banyak, wah, penuh gitu kan. Udah kayak jenderal dia itu. Jadi orang yang selama ini seperti sangat pro sekali dengan rakyat, tapi ternyata ya terlibat kasus pemerasan. Ya mungkin karena dia sering jalan-jalan ke perusahaan, sering sidak, ya, sering ketemu dengan direktur, ya. Terus kemudian ngelihat peluang tuh, oh ini bisa ini, bisa ini dijual, gitu kan. Mungkin itu karena dia melihat peluang gitu, dari setiap kegiatan atau sidak-sidak yang dia lakukan dan dia merasa dirinya itu wakil menteri atas nama negara, bangsa. Dan bangsa ini lagi kesusahan, makanya kemudian dia memeras. Memeras rakyat. Ya itu memang yang biasa dilakukan oleh negara gitu. Dan terus terang saya nggak menemukan apa motif kenapa Noel melakukan itu. Ya kalau soal urusan pribadi untuk kekayaan sendiri, ya itu kan ya lumrah ya, normal ya. Tapi di luar itu biasanya ada motivasi pribadi gitu. Tapi Noel ini saya nggak lihat gitu. Dia mau ngapain sih gitu ya. Dia juga udah kaya sebenarnya kan gitu ya. Udah mobilnya udah Land Cruiser. Ya dia bukan siapa-siapa gitu sebelumnya gitu kan. Jadi tiba-tiba jadi ketum relawan Jokowi mania gitu. Terus kemudian tiba-tiba kaya raya. Lah kok malah sekarang bermain di urusan pemerasan sertifikasi K3. Itu kan uangnya nggak seberapa. Ya tapi kalau dari ribuan perusahaan lumayan sih. Dan apa yang dia lakukan itu jadi seperti seperti bertolak belakang dengan yang dia coba tunjukkan atau tampilkan di sosial media. Karena di sosial media dia itu kan dia kayak hebat sekali gitu. Dia kayak pro rakyat ya. Dia mengatasnamakan pro buruh ya. Saya nih pro gitu, terhadap kesejahteraan masyarakat gitu. Tapi ternyata ya memeras gitu. Nah, di balik
aksi-aksi heroik seorang Noel dalam beberapa bulan terakhir ini yang ya mungkin dari sekian banyak menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo hari ini, dari ratusan orang itu, yang paling menikmati memang cuma Noel yang bisa mengatasnamakan pribadinya sebagai atas nama negara gitu kan. Itu cuma Noel gitu. Dan ya di balik aksi heroiknya yang seolah-olah dia tuh pro dengan rakyat dan sebagainya, ternyata ada tujuan dan kepentingan-kepentingan pribadi sampai akhirnya melakukan pemerasan. Dan ini bukan cerita baru sebenarnya gitu ya. Jadi ya sama seperti Pak Jokowi juga ya kurang lebih seperti itu. Begitu heroik sekali, saya juga sampai dulu mendukung Pak Jokowi. Wah, hebat. Ya, tapi ternyata kan ada tujuan-tujuan pribadi yang tidak kita pahami, dan kemudian baru itu semakin terbuka, semakin kita bisa melihatnya setelah ambisi-ambisinya itu tidak tertahankan. Nah, Noel ini ibaratnya dia kemarin tuh pencitraan heroik gitu ya, tapi udah meras. Ini kan harusnya dia sabar dulu dong gitu ya, heroik dulu lah gitu. Baru nanti kalau sudah sangat heroik sekali baru meras. Ini belum jadi apa-apa, belum jadi hero, baru cuma wamen aja udah meras gitu. Harusnya kan ya dia bekerja betul-betul dulu ya, mulai terasa dampaknya, perusahaan, pengusaha, rakyat mulai cinta dengan dia gitu ya. Baru habis itu. Ya tapi memang sulit ya. Orang yang sedang menikmati kemanisan kekuasaan, yang sedang merasa di atas angin, di atas rata-rata, lebih baik dibandingkan yang lain, itu memang cenderung melakukan tindakan yang semena-mena. Itulah yang dilakukan oleh Noel hari ini. Jadi jangan kemudian kaget gitu ya, karena banyak orang tuh yang kaget. Di kolom komentar saya baca, kok bisa ya orang yang sebelumnya kayak wah pro dengan buruh, pro dengan rakyat, kok bisa memeras gitu. Jangan kaget, di politik itu ya punya teori yang memang seperti itu gitu. Orang yang begitu heroik, ini saya nggak mau nyinggung siapa person atau tokoh yang lain, enggak gitu ya, tapi ini bagian dari tanda-tanda alam yang mesti kita pahami gitu, bahwa orang yang menunjukkan bahwa dirinya itu luar biasa, super ya, selalu ada tujuan di akhirnya, dan kemudian itu selalu semata-mata untuk kepentingan dirinya. Jadi pembentukan relawan, orang-orang yang mendukung gitu, terus kemudian orang-orang yang suka dengan dirinya itu akan dimanfaatkan betul. Wah, dirayakan terus-menerus sampai kemudian di satu titik tertentu ketika ada celah untuk melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri, itulah yang kemudian dilakukan. Pak Jokowi juga bisa seperti itu gitu. Di periode pertama hebat, orang menyanjung. Terus kemudian lama-kelamaan enak juga jadi presiden gitu kan, nggak mau turun gitu kan. Maunya 3 periode. Ya memang seperti itu. Tapi yang di Noel ini saya lihat itu agak kasihan gitu, karena rasanya kan baru kemarin ini. Dia jadi wamen kan belum sampai setahun gitu kan. Ini kan bahasa lainnya dia sedang bulan madu politik. Tiba-tiba dicerai. Dia lagi bulan madu politik tuh, belum sampai setahun kok jadi wakil menteri gitu. Dan dia ketika jadi wamen itu kan luar biasa. Dia salah satu relawan yang sukses gitu ya, selain Budi Ari yang kemudian bisa menjadi wakil menteri atau tembus ke kabinet. Kan nggak banyak ketum relawan yang bisa tembus ke kabinet gitu ya. Sylvester aja nggak tembus-tembus tuh ya. Jadi sayang sekali atau kasihan sekali, karena ini belum setahun dan dia masih dalam suasana yang dia merayakan kemenangan, merayakan kekuasaannya, sedang bulan madu politik, tapi kemudian diciduk, dan itu akan menjadi akhir yang begitu tragis sekali untuk karir politiknya. Karena orang kalau sudah menjadi pejabat gitu ya, biasanya itu sulit untuk comeback. Jangankan ditahan atau diperiksa KPK atau menjadi tersangka atau bahkan kena OTT seperti ini. Yang tidak OTT saja gitu ya, yang ya diganti di tengah jalan, di reshuffle tanpa ada kasus, tanpa ada masalah hukum, itu sulit sekali untuk comeback.
untuk jadi menteri lagi, untuk menjadi wamen lagi, untuk menjadi pejabat lagi, atau untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di pemerintahan. Itu berat sekali gitu. Apalagi bukan kader partai yang memang berjuang untuk partai selama bertahun-tahun gitu. Karena Noel ini kan sebenarnya kan relawan Jokowi, terus kemudian galau-galau di 2024 pindah ke Ganjar, pro Ganjar, terus kemudian pindah ke Prabowo gitu kan. Masuk Gerindra, nyalek gitu, terus gagal. Ya ini dia kan secara secara pengalaman memang benar-benar bukan kader murni Partai Gerindra. Jadi dia akan sulit sekali untuk comeback karena ya gimana, dia udah OTT gitu, dia akan mengakhiri karir politiknya dengan cara yang seperti ini, dan itu tragis sekali gitu. Noel yang sudah cukup berhasil, yang dari bukan siapa-siapa, yang cuma ketum relawan, tiba-tiba jadi orang kaya, tiba-tiba jadi wamen seperti ini kan luar biasa, tapi dia kemudian memilih akhir karirnya dengan cara korupsi dan ditangkap oleh KPK. Setelah ini nggak akan ada jalan lagi. Dia mau kembali ke pemerintahan, mau ikut berpolitik dan sebagainya, orang nggak akan dengerin. Ngapain gitu, Noel kok. Ya memang ya bukan jaringan partai, bukan kader murni partai politik, apalagi di Partai Gerindra juga ya tidak terlalu suka dengan metode-metode heroik atau pencitraan yang menunjukkan dirinya berpengaruh dan sebagainya. Kayaknya tidak terlalu menarik di sana gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh Noel hari ini itu menjadi satu tragedi politik yang sangat luar biasa, karena seorang yang bukan siapa-siapa, yang sedang menanjak dan dalam tangga kesuksesan, tiba-tiba tergelincir untuk satu masalah yang seharusnya tidak dia lakukan, untuk satu korupsi yang nanggung sekali. Kalau mau korupsi triliunan sekalian gitu, ini sertifikasi K3. Ya saya nggak tahu berapa kerugian dan berapa yang sudah dihasilkan oleh Noel, tapi ya kita tunggu saja karena sampai sekarang belum ada rilis resmi. Tapi pada intinya ini sangat disayangkan karena kasus ini seperti kerikil kecil seharusnya yang tidak diambil oleh Noel, tapi dia kemudian ambil gitu. Dan saya nggak ngerti secara politik apakah ini ada pesan tertentu kepada relawan Jokowi untuk lebih hati-hati, karena salah satunya satu ketum relawannya kemudian sekarang sudah diciduk. Ya semoga ini menjadi sebuah tren, sebuah permulaan untuk menindak ketum-ketum relawan Jokowi yang lain, seperti halnya Budi Ari yang sebelumnya sudah jauh lebih dulu disebut-sebut terlibat dalam kasus judi online. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.